Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahannya semuanya sehat. Berjumpa kembali di Jam Edukasi Channel. Kali ini kita ingin sedikit berbincang-bincang lah ya, berkenaan dengan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021 kali ini ya. Nah, sebenarnya pahlawan tuh apa sih? Nah, kata orang Melayu itu apa sih pahlawan itu ya. Nah, sekarang kita coba membahas pahlawan dalam konteks Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, persoalan gelar pahlawan saat ini kan menjadi isu yang menarik. Banyak gagasan yang muncul terkait dengan gelar pahlawan ini. Mencoba sebagai kelompok ada yang mengusulkan kepada salah seorang tokoh nasional untuk diberi gelar pahlawan, sementara kelompok lain menolaknya karena dianggap belum memenuhi kriteria sebagai sosok pahlawan. Nah, di negeri kita ini ya sudah banyak nih pahlawan yang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Mereka memiliki jasa besar terhadap generasi penerus bangsa. Tanpa perjuangan mereka, maka negeri ini tidak ada, ya betul, tidak ada. Nah, jasa besar inilah yang mesti dihargai dan dihormati, termasuk para sahabat dan keluarga mereka ya. Nah, sebenarnya siapa sesungguhnya pahlawan itu? Nah, kalau kita melihat di Google tuh ya, kata pahlawan dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pahlawan dimaknai sebagai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Secara etimologis atau bahasa, ada juga yang memaknai pahlawan berasal dari akar kata pahala dan bahirwan. Jadi pahlawan. Nah, pahlawan artinya mereka pantas memperoleh pahala karena jasa-jasanya bagi perjuangan menegakkan kebenaran. Ini teman-teman. Nah, jika kita merujuk nih kata pahlawan dari KBBI tadi di atas, maka menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi seseorang, bahkan siapapun yang berjuang dalam membela kebenaran bisa menempati posisi sebagai seorang pahlawan. Nah, karena pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Nah, dalam konteks kebenaran dan kebangsaan atau nasionalis ya, seseorang dijuluki pahlawan karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, seorang pahlawan berjuang karena mencintai negeri dari tanah tumpah darahnya. Hubul waton minal iman. Nah, baik teman-teman, kali ini jam kembali live nih ya. Nah, teman-teman, dalam perspektif Islam, pahlawan dapat dimaknai sebagai orang Islam yang berjuang menegakkan kebenaran demi memperoleh ridho Allah semata. Nah, credo dan doktrinnya adalah kebenaran dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini maknanya kebenaran adalah segala sesuatu, baik yang berupa perintah maupun larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, wa ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Dengan demikian, pahlawan dalam perspektif Islam harus memiliki koridor dan konteks ini, memperjuangkan kebenaran ya, dan untuk menjunjung tinggi nilai luhur Islam. Nah, sebagai agama yang benar ya, dalam konteks makro, pahlawan Islam adalah orang Islam yang berjuang membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dari penindasan dan penjajahan. Nah, dalam perspektif Islam yang disebut pahlawan ya, pasti memiliki kontribusi atau jasa besar bagi orang lain
Karena semua ajaran dalam Islam memiliki implikasi positif bagi orang lain, bahkan untuk semesta alam ini, semua makhluk hidup. Sebagaimana sabda Nabi, khairul nas anfa'hum linnas. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka lil rahmatil alamin. Nah, mengenai berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan ini banyak disebut dalam Al-Quran. Ya. Misalnya ada satu firman, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan dan yang ada hanya keadilan dan keimanan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, soal Al-Baqarah ini 193 ya. Seluruhnya dan di mana saja. Ada lagi ayat lain. Banyak sih ya teman-teman ayat-ayat yang berbicara tentang membela kebenaran ini ya teman-teman. Ya, sambil nunggu teman-teman yang ingin menyaksikan live. Ini karena musim hujan ya, teman-teman yang di Sintang nih ya, mudah-mudahannya cepat surut ya airnya, karena hampir 2 minggu ya hampir 2 minggu tergenang air. Mudah-mudahannya di hari pahlawan ini memberikan satu semangat ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi dalam bahasan kita pada malam ini. Nah, dalam Islam kategori berjuang atau jihad itu ada beberapa macam ya teman-teman. Di antaranya jihad memerangi hawa nafsu atau jihad al-nafs ya. Kemudian termasuk jihad memerangi syaitan, jihad memerangi orang kafir atau jihad al-kufar. Ada jihad memerangi orang munafik atau jihad al-nifaq ya. Dan menurut Rasulullah justru jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW saat usai perang Badar. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kita masih akan menghadapi perang yang lebih dahsyat lagi. Kata sebagian sahabat, perang apa lagi ya Rasulullah? Bukankah ini perang yang dahsyat? Jawab Nabi, perang melawan hawa nafsu. Pahlawan yang tanpa tanda jasa pun juga banyak, misalnya para guru dan para generasi tua yang berjasa kepada generasi penerusnya. Ada sebuah cerita menarik ya teman-teman. Alkisah seorang raja Persia yang bernama Kisra ya, Sirwan yang saya baca melakukan trubah ke rumah-rumah para penduduk. Ketika ia tiba di satu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumahnya. Sang raja tertawa dan bertanya, wahai kakek, kenapa engkau nih menanam sebuah pohon yang akan berubah 10-20 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan, sedangkan engkau mungkin tahun depan sudah mati dan tentu engkau tidak dapat menikmati buah-buahan yang telah engkau tanam itu. Nah, dengan senyum dan penuh optimisme sang kakek menjawab, wahai raja, laqad garas man qabla nafa akalna wa nakhisu nanhu ilyakul man ba'dana.